Real Madrid mengumumkan perjanjian sponsorship dengan SP. Real Madrid telah secara resmi mengkonfirmasi bahwa mereka telah menandatangani perjanjian sponsorship baru dengan raksasa IT Amerika yakni SP hingga tahun 2027. SP menjadi merek pertama yang menampilkan logonya di lengan kaos milik Los Blancos. Perjanjian tersebut akan memberikan keuntungan yang besar bagi klub asal Madrid itu. Seperti yang dilansir dari surat kabar AS, Los Blancos menerima 70 juta euro dari sponsorship tersebut. Cunya itu tinggalkan Piala Asia akibat dugaan pelecehan seksual. Pemain timnas Jepang yakni Cunya itu telah meninggalkan Piala Asia di Qatar menyusul adanya laporan media yang menyebutkan bahwa ada 2 perempuan menudingnya melakukan pelecehan seksual. JEFA selaku federasi mengatakan bahwa mereka tidak akan melakukan pergantian di skuad timnas Jepang. Korea Selatan berhasil melaju ke semifinal Piala Asia. Korea Selatan berhasil melaju ke semifinal Piala Asia dengan kemenangan comeback 2-1 atas Australia pada babak perpanjangan waktu. Son Heung-min menciptakan gol penentu kemenangan melalui tendangan bebasnya yang brilian, dan Korea Selatan akan menghadapi Yordania pada Selasa mendatang di semifinal pertama setelah tim asal Timur Tengah tersebut berhasil mengalahkan Tajikistan 1-0. Frankfurt resmi pinjam pemain buangan milik PSG. Eintracht Frankfurt berhasil mengamankan Hugo Ekitike dari PSG tepat sebelum pasar transfer musim dingin ditutup. Pemain 21 tahun asal Prancis tersebut akan menghabiskan sisa musim ini bersama Frankfurt dengan status pinjaman. PSG kabarnya menyertakan opsi pembelian di akhir masa peminjaman dari sang pemain, namun tak diketahui berapa biaya yang diberikan oleh Les Parisiens. Salernitana amankan jasa Jerome Boateng di deadline day. Mantan pemain timnas Jerman yakni Jerome Boateng sudah resmi menjadi milik Salernitana. Dia akan menjadi tambahan yang berguna bagi pelatih Filippo Inzaghi. Menurut laporan dari Gianluca Di Marzio, Boateng telah menyetujui kontrak dengan persyaratan pribadi dengan Salernitana dan dia diperkirakan akan menandatangani kontrak jangka pendek hingga akhir musim mendatang. Inter Milan gagalkan transfer Stefano Sensi ke Leicester City. Stefano Sensi gagal menyelesaikan proses kepindahannya kepada Leicester City pada jendela transfer musim dingin. Meski sudah selesai menjalani tes medis di Inggris, pemain 28 tahun itu terpaksa kembali ke Italia. Padahal sejak beberapa waktu yang lalu, Sensi sudah mencapai kesepakatan untuk merapat ke Leicester City. Sayangnya Inter Milan menyulitkan langkah sang pemain untuk hengkang ke Liga Inggris. Dilansir dari Football Italia, Nerazzurri menolak tawaran yang diberikan oleh Leicester City karena tidak puas dengan angka yang diberikan oleh klub Championship tersebut. Disebutkan bahwa The Foxes menawarkan biaya pinjaman sekitar 500.000 euro dengan biaya pembelian sebesar 2 juta euro jika promosi ke Premier League di musim depan. Jude Bellingham kedapatan sebut Greenwood pemerkosa. Bila Real Madrid yakni Jude Bellingham diduga menghina Mason Greenwood kala Madrid melawan Getafe pada pekan ke-22 La Liga Spanyol. Dalam rekaman video, Bellingham sempat mendapatkan terjangan dari Mason Greenwood yang membuatnya terdistrak di lapangan. Ia tertangkap mengeluarkan kata yang diklaim pemerkosa. Cadenazar melaporkan bahwa Getafe sudah melaporkan insiden tersebut ke Federasi Sepak Bola Spanyol dan meminta wasit pertandingan yakni Ricardo de Burgos untuk mencatatnya dalam laporan pertandingan. Joan Laporta klaim 16 tim tertarik untuk ikutan Europa Super League. Joan Laporta masih memperjuangkan digelarnya Europa Super League. Bos Barcelona itu mengklaim ada 16 klub yang berminat termasuk diantaranya Inter Milan dan juga AC Milan. Sebuah proposal dibuat untuk klub yang berpartisipasi. Tiap klub bisa bilang mereka akan mendapatkan 100 juta euro yang bahkan tidak bisa diperoleh ketika memenangkan Liga Champions sekalipun. Laporta menjelaskan klub mana saja yang sudah menunjukkan minatnya. Mereka adalah Barcelona, Real Madrid, Inter Milan, AC Milan, Napoli, AS Roma, Marseille, dan juga tim Belanda, Club Brugge, dan juga Anderlecht, dan juga tim di La Liga manapun kecuali Atletico Madrid.
Europa Super League, 3 klub tolak klaim dari Joan Laporta. Joan Laporta mengklaim 16 klub papan atas Eropa berminat untuk bergabung dengan Europa Super League. Beberapa klub yang disebutkan Laporta ternyata menolak klaim tersebut. AS Roma menegaskan tidak mendukung digelarnya Europa Super League. Penolakan juga datang dari Olympique Marseille dan juga Ajax Amsterdam. Keduanya tetap berpegang teguh untuk tak terlibat dalam proyek Europa Super League. Legenda Madrid sebut absennya Pilar Barcelona membuat tim limbung. Legenda Real Madrid yakni Iker Casillas mengklaim bahwa ketiadaan Marc-Andre ter Stegen amat berpengaruh kepada stabilan di lini belakang Barcelona. Hal tersebut membuat Blaugrana limbung dalam beberapa pertandingan. Ter Stegen menjadi salah satu kiper terbaik di La Liga dengan jumlah kebobolan terminim. Kontribusi besarnya membuat tim sukses mengunci gelar di La Liga di musim lalu. Namun sejak November ia sudah tak merumput lantaran ada masalah di bagian punggungnya. Total 17 laga sudah ia lewatkan bersama tim Barcelona. Belak-belakan Lewandowski sebut hilang akan semangatnya. Robert Lewandowski belak-belakan soal performanya yang menurun di tahun 2023. Striker Barcelona dan juga Polandia itu mengakui antusiasmenya sempat hilang. Pada musim 2023-2024 ini, Lewandowski baru mencetakkan 13 gol di semua kompetisi. Striker berusia 35 tahun itu cuma membuat 9 gol di paruh kedua tahun 2023. Lewandowski mengaku memang sempat memiliki masa-masa berat pada tahun lalu, ia kesulitan untuk kembali mendapatkan performa yang terbaik. Musim panas nanti Barcelona punya 40 juta euro untuk benahi tim. Barcelona memiliki masalah pada pivot mereka di musim ini. Namun pada musim panas mendatang problem tersebut nampaknya bisa teratasi lantaran ada dana yang siap mengguyur Barcelona. Laman Sport mengklaim jika Barcelona bakal memiliki dana untuk dibelanjakan pemain. Azulgrana punya dana sekitar 35 hingga 40 juta euro pada bursa mendatang. Dan dana tersebut nantinya bakal dialokasikan untuk bisa mendaratkan pivot yang baru. Direktur olahraga klub yakni Deco kini perlu memastikan dirinya memiliki kandidat yang tepat untuk dibelanjakan dengan dana tersebut agar masalah di lini tengah tak terjadi lagi pada musim depan. Tantang Arsenal, satu pemain kunci Liverpool bakal absen. Ada kabar buruk datang bagi Liverpool jelang partai big match melawan Arsenal di akhir pekan nanti. Terus kemungkinan besar tidak akan bisa diperkuat oleh Darwin Núñez. Klub menyebut sang striker mengalami cedera di pertandingan tengah pekan kemarin, dan situasi cederanya ini membuat diragukan ia bisa tampil melawan Arsenal. Klub menyebut cedera Núñez itu butuh waktu agar bisa sembuh. Ia berharap ia bisa sembuh sebelum laga melawan Arsenal, meski ia mengakui kasnya cukup kecil. Mauricio Pochettino disebut bikin Chelsea semakin mediocre. Sebuah kritikan keras dilemparkan oleh Adrian Durham kepada Mauricio Pochettino. Ia menilai pelatih asal Argentina itu membuat Chelsea semakin terlihat mediocre. Menurut Durham, salah satu penyebab mengapa Chelsea tampil begitu buruk belakangan ini, ia menilai Pochettino tidak tahu potensi yang dimiliki timnya. Lebih lanjut, Durham menilai penampilan Chelsea benar-benar acak adut saat menghadapi Liverpool kemarin. Ia menilai Pochettino gagal memberikan kejelasan taktik kepada para pemainnya, sehingga para pemain Chelsea terlihat linglung di atas lapangan. Resmi AC Milan umumkan peminjaman Pellegrino ke Salernitana. Marco Pellegrino resmi bergabung dengan Salernitana dengan status pinjaman dari AC Milan hingga akhir musim nanti. Pellegrino akan dilatih oleh legenda Milan yakni Filippo Inzaghi di Stadio Areggi. Ia bergabung dengan salah satu rekrutan besar Salernitana di bulan Januari, yakni mantan bintang Bayern Munchen Jerome Boateng. Ada Joselu, Real Madrid isyaratkan tidak beli striker baru di musim panas. Sebuah pernyataan menarik diungkapkan oleh Carlo Ancelotti. Pelatih Real Madrid itu mengisyaratkan timnya tidak akan membeli striker baru di musim panas nanti karena mereka telah memiliki Joselu. Real Madrid tidak perlu keluar uang banyak untuk bisa mempermainkan jasa Joselu. Mereka hanya perlu membayar sekitar 1,5 juta euro kepada Espanyol dan sang striker akan resmi menjadi milik mereka.
Aston Villa bakal pulangkan Nicolo Zaniolo ke Galatasaray. Nicolo Zaniolo belum berhasil memberikan kesan yang cukup kuat di Aston Villa. Penyerang Italia berusia 24 tahun tersebut bergabung dengan tim Aran dari Unai Emery pada bulan Agustus lalu dalam kesepakatan pinjaman senilai 5 juta euro. Namun sayangnya ia gagal menunjukkan performa terbaik dengan hanya dia mencetakkan 2 gol dan tidak memberikan assist dalam 25 pertandingan. Nicolo Zaniolo lebih sukses di Turki setelah setengah musim bersama Galatasaray pada musim lalu dengan ia mencetakkan 5 gol dan memberikan 1 assist dari 12 pertandingan. Dan seperti apa yang dikabarkan oleh The Athletic, Aston Villa tidak berniat untuk bisa mempertahankan Zaniolo lebih lama dari musim ini dan akan mengembalikannya kepada klub asal Turki tersebut di musim panas. Satu lagi, pelatih tolak kesempatan untuk latih Barcelona. Usaha Barcelona untuk bisa menemukan pelatih baru kembali menemui penolakan. Terbaru Imanol Alguacil menolak untuk menjadi pelatih baru bagi El Blaugrana. Pelatih Real Sociedad itu dinilai punya rekam jejak yang bagus dan ia dinilai bisa membangkitkan Barcelona. Baru-baru ini Alguacil dikonfirmasi terkait ketertarikan dari Barcelona terhadap dirinya. Namun ia menegaskan bahwa ia tidak akan pindah ke Camp Nou pada musim panas nanti. Kepada Marca, Alguacil menyebut bahwa ia masih bahagia di Real Sociedad, jadi ia tidak merasa perlu pindah ke Barcelona pada musim depan. Tolak kontrak baru Napoli, Zielinski resmi gabung dengan Inter. Gazeta dello Sport melaporkan bahwa Peter Zielinski akan bergabung dengan Inter Milan sebagai agen bebas pada bulan Juli mendatang. Zielinski dikabarkan telah sepakat menerima kontrak yang ditawarkan oleh Inter, di mana angka gajinya ternyata jauh lebih rendah dari apa yang telah ditawarkan oleh Napoli. Dan semua hal telah disepakati, hanya detail kecil yang perlu untuk diselesaikan. Hal tersebut ternyata membuat Presiden Napoli yakni Aurelio De Laurentiis jengkel dan berpikir untuk mengeluarkan sang pemain tersebut dari daftar pemain yang akan berkompetisi di Eropa pada paruh kedua musim, yaitu dengan melarangnya tampil di pertandingan Napoli di ajang Liga Champions selama sisa musim ini. Presiden Barcelona akui sudah mulai dekati Pep Guardiola. Sebuah pernyataan menarik disampaikan oleh Joan Laporta. Presiden Barcelona itu mengklaim bahwa ia mulai mencoba untuk merayu Josep Guardiola untuk kembali ke Camp Nou. Laporta mengakui bahwa timnya sangat tertarik untuk memulangkan Pep Guardiola ke Camp Nou. Ia mengaku sudah beberapa kali berbicara dengan sang pelatih dan merayunya untuk kembali ke Catalonia. Saya cukup sering berbicara dengannya dan saya tahu apa yang dipikirkan klub terkait dirinya, ujar dari Laporta. Barcelona sendiri diketahui memiliki opsi alternatif jika mereka tidak bisa mendatangkan Guardiola. Ada nama seperti Jurgen Klopp, Roberto De Zerbi, Thiago Motta, dan juga Julian Nagelsmann yang dilaporkan berpotensi jadi pelatih baru bagi Barcelona. Resmi, Jesse Lingard hijrah ke Korea. Seoul FC telah resmi mengontrak gelandang berusia 31 tahun yakni Jesse Lingard dengan status bebas transfer. Mantan pemain dari Manchester United tersebut dikontrak selama 2 tahun di sana, dan Lingard akan menerima gaji tertinggi sebagai pemain di Liga Korea Selatan.